Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran tentang munakahat atau pernikahan. Kemarin kita sudah pelajari dalam video yang pertama, yaitu menjelaskan tentang pengertian pernikahan, hukum pernikahan, dan tujuan pernikahan. Sekarang kita lanjutkan kepada rukun dan syarat-syarat pernikahan. Kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita masih ingat rukun. Apa yang dinamakan rukun? Rukun adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan pada saat terjadi pernikahan. Kalau rukun nikah berarti segala sesuatu yang harus ada pada waktu nikah berlangsung. Apa saja kira-kira? Rukun nikah yang pertama, harus ada calon suami. Jadi calon suami harus ada. Tidak akan terjadi pernikahan kalau calon suami tidak ada. Kemudian yang kedua adalah calon istri. Calon istri ini juga harus ada, anak-anak ya. Calon istri harus ada, karena kalau tidak ada calon istri tidak akan bisa terwujud pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah wali nikah dari pihak istri, calon istri. Jadi wali, anak-anak ya, ini harus ada. Dalam Islam dikatakan la nikaha illa biwaliyin, tidak akan terjadi pernikahan apabila tidak ada wali ya. Wali itu ada dua macam, anak-anak ya, yaitu wali nasab ya, yang kedua adalah wali hakim. Wali nasab itu apa? Wali nasab itu adalah wali yang ada hubungan darah, ada pertalian darah, misalnya bapaknya, kakeknya, saudara laki-lakinya, Pak D-nya, Pak L-nya dari pihak bapak ya. Jadi itu dinamakan wali nasab yang ada hubungan darah. Kemudian yang dikatakan wali hakim adalah wali yang apabila wali nasab tadi dari urutan 1 sampai 8 tidak ada, maka barulah kita menggunakan wali hakim. Jadi ayah nggak ada, kakek nggak ada, saudara nggak punya, semuanya nggak ada yang bisa menjadi wali, maka hakimlah yang menjadi wali pada saat itu, anak-anak ya. Hakim yang ditunjuk oleh negara, yaitu biasanya dilakukan oleh Pak Naib, anak-anak ya. Kemudian rukun yang berikutnya, anak-anak ya, meskipun ada calon suami, ada calon istri, ada wali, maka rukun berikutnya adalah 2 orang saksi, anak ya. 2 orang saksi itu 2 orang laki-laki yang tahu betul-betul keadaan pengantin itu, anak-anak ya. Jadi calon pengantin itu misalnya dia masih bujang, dia sudah punya anak, itu harus jelas. Kemudian saksi misalnya calon istri ini adalah benar-benar orang perempuan ya, jadi harus jelas. Tidak boleh saksi itu asal comot, maka saksi itu harus tahu keberadaan yang akan dinikahkan pada waktu itu ya. Kemudian yang kelima adalah akad nikah. Meskipun ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada saksi, kalau tidak ada kata-kata atau transaksi untuk nikah atau akad nikah, maka tidak akan terjadi pernikahan ya. Jadi akad nikah ini yaitu ucapan ijab qabul ya. Biasanya dilaksanakan oleh walinya untuk menyerahkan kepada calon suami,
anak-anak ya. Jadi yang dinamakan ijab qabul, ucapan wali wanita atau wali calon pengantin perempuan sebagai penyerahan kepada calon pengantin laki-laki ya, calon suami itu mempelai laki-laki. Kemudian qabul ini adalah ucapan pengantin laki-laki dalam menerima akad dari pengantin, akad dari wali pengantin perempuan ya. Jadi ini harus jelas anak-anak ya, tidak boleh diwakilkan ya. Jadi kalau ingin menikah harus jelas, tidak boleh diwakilkan. Suami wali menyerahkan kepada suami, calon suami, dan jelas ya, misalnya saya nikahkan anak saya yang bernama A binti ini dengan mahar sekian tunai ya, itu harus jelas. Kemudian pengantin laki-laki harus menjawab secara tunai juga, secara langsung juga anak-anak ya. Jadi kalau sudah diserahkan harus dijawab, saya terima nikah dan kawinnya si A binti ini dengan mahar tersebut tunai ya. Jadi harus jelas ya. Tidak boleh ada jeda. Kalau ada jeda maka akad nikah ini dianggap batal anak ya. Jadi tidak boleh ada jeda. Begitu dijelaskan, begitu diserahkan harus segera dijawab ya. Kalau kita sudah tahu rukun dan syarat tadi anak-anak ya, maka kita akan menuju kepada kewajiban dan hak suami istri anak-anak ya. Kalau sudah pernikahan maka akan timbul hak dan kewajiban anak-anak ya. Hak suami berarti merupakan kewajiban istri dan hak istri merupakan kewajiban suami anak-anak ya. Apa saja kira-kira kewajibannya? Antara lain kewajiban suami terhadap istri itu adalah yang pertama, memberikan kebutuhan hidup secara materi maupun spiritual, artinya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan ya. Jadi tidak boleh mengada-ada, sesuai dengan kemampuan. Kalau kemampuannya memberi sekian ya diberikan, itu namanya memberikan nafkah sesuai kemampuan. Seorang istri tidak boleh menuntut yang lebih anak-anak ya, karena sudah tahu suaminya bisa menghasilkan kira-kira memberi nafkahnya sekian ya. Kemudian kewajiban suami berikutnya adalah melindungi keluarganya dari ancaman jiwa dan juga ancaman dari perbuatan dosa. Jadi melindungi, misalnya anak-anak ya, istrinya tidak sholat, seorang suami harus mengingatkan. Anaknya tidak sholat, suami harus mengingatkan. Jadi suami ini punya tugas yang berat karena harus melindungi, harus mengingatkan kalau jangan sampai istri itu berbuat salah dan jangan sampai istri itu berbuat dosa ya. Ini tanggungan suami anak-anak ya. Kemudian kewajiban berikutnya adalah mengasihi sayangi, mengasihi istri sesuai dengan perintah agama, tata cara agama anak-anak ya. Tuntunan agama bagaimana caranya memberi kasih sayang kepada istri anak-anak ya. Jadi istri adalah merupakan tanggung jawabnya, jadi harus dikasih sayangi. Istri bukan pembantu, istri bukan teman untuk duka, tapi istri itu adalah sebagai teman di kala suka dan duka ya. Jadi harus mengasihi sayangi dengan sepenuh hati, karena kasih sayang suami yang diberikan kepada istri itu sangat berpahala anak ya. Sebaliknya kalau suami mengasihi yang lain anak-anak ya, perempuan lain yang tidak akan dihalalkan oleh agama, maka itu mendapatkan dosa yang besar. Kalau memberikan kasih sayang kepada istri pahalanya besar, tapi sebaliknya kalau kepada orang lain atau perempuan lain maka dosanya besar anak-anak ya. Yang keempat, seorang suami harus bergaul dengan istri secara baik, secara ma'ruf anak ya.
Jadi tidak boleh menghina, tidak boleh mengangkat kejelekan istri, tapi seorang suami harus menutupi kekurangan istri. Demikian juga sebaliknya, anak-anak ya. Jadi ibaratnya suami istri itu adalah saling menutupi kekurangan masing-masing, anak-anak ya. Membimbing dan mengarahkan seluruh keluarga ke jalan yang benar. Ini kewajiban berikutnya, anak-anak ya. Jadi suami itu sebagai komandan, anak-anak ya, sebagai pimpinan dalam keluarga, maka dia harus bertanggung jawab pada segalanya. Kemudian sopan dan hormat kepada orang tua maupun mertua atau orang tua istri. Ini harus menghormati, anak-anak ya, tidak boleh menghina, tidak boleh mengabaikan, anak-anak ya. Kemudian kewajiban istri kepada suami, anak-anak ya, ini yang merupakan kewajiban kebalikan dari kewajiban suami kepada istri ya. Yang menjadi kewajiban suami merupakan haknya istri, yang menjadi kewajiban istri adalah merupakan hak suami, anak ya. Kewajiban istri yang pertama adalah menjaga kehormatan diri ya, dan rumah tangganya. Jadi anak-anak ya, misalnya seorang istri suaminya tidak ada di rumah, maka tidak boleh kita keluar, artinya yang kurang bermanfaat yang tidak diizinkan oleh suami ya. Jadi kalau suaminya berada di luaran, anak-anak ya, kita menjaga rumah tangganya, jangan sampai tergoyah, jangan sampai ada gangguan yang datang ya. Menjaga kehormatan diri, jangan sampai sebagai istri suami pergi, dia juga pergi ya, akhirnya tidak bisa dipercaya di rumah, anak-anak ya. Kemudian kewajiban berikutnya adalah membantu suami dalam mengatur rumah tangga, anak-anak ya. Karena suami itu mendapatkan nafkah yang banyak, anak-anak ya, kalau tidak ada yang ngatur seberapapun banyaknya, anak-anak ya, orang laki-laki itu mendapatkan kekayaan, kalau tidak ada yang ngatur itu tidak akan bisa terkumpul, anak-anak ya. Tapi kalau diberikan kepada istri, anak-anak ya, seberapapun kecilnya, anak-anak ya, maka akan terkumpul menjadi baik. Karena apa? Harta itu menjadi harta yang barokah, anak-anak ya, bertambah kebaikannya terus menerus ya, meskipun hanya sedikit tapi tetap disyukuri, akhirnya tetap merasa banyak, anak-anak ya. Berbeda kalau orang laki-laki mempunyai harta sendirian, anak-anak ya, maka dia tidak akan bisa mengurus seperti kalau dia punya istri ya. Yang ketiga, mendidik, memelihara dan mengajarkan agama kepada anak-anaknya. Jadi seorang ibu, seorang istri, anak-anak ya, ini adalah guru yang utama, guru yang pertama pada anak-anaknya. Jadi keluarga itu bisa tercipta baik, anak-anak ya, itu sangat diharapkan dari ibu, anak-anak ya. Yang mendidik pertama dan yang mendidik pertama itu adalah ibu. Maka ibu itu dalam hadis itu dikatakan, anak-anak ya, tingkatannya itu lebih tinggi 3 derajat dibanding bapak, karena memang ibu yang mengandung, ibu yang menyusui, mendidik, membesarkan, yaitu tugasnya sangat banyak sekali. Tapi anak-anak ya, insya Allah kalau itu dilakukan dengan senang hati, dengan ikhlas hati, Allah akan memberikan kekuatan kepada istri atau kepada ibu itu sendiri, anak-anak ya. Yang penting itu dilakukan dengan ikhlas hati ya. Yang keempat, sopan dan hormat kepada orang tua, baik orang tua sendiri maupun mertua atau orang tua suami. Ini harus sopan ya, tidak boleh membeda-bedakan ya. Berusaha, yang kelima, berusaha menasihati suami apabila suami berbuat kurang baik ya. Mengingatkan, misalnya biasanya memberi nafkah 1 bulan sekian, saat itu mendapatkan tambahan sekian, itu seorang istri harus bertanya apa kelebihan dari mana, dengan cara yang baik, insya Allah suami akan menjelaskan dengan baik, anak-anak ya. Kemudian yang terakhir, anak-anak ya,
seorang istri punya kewajiban yaitu patuh pada suami selama perintahnya tidak ada bertentangan dengan agama anak-anak ya, maka seorang istri wajib mematuhi apa yang diperintahkan oleh suami. Tapi kalau perintahnya itu bertentangan dengan agama anak-anak ya, maka ini tidak diperbolehkan. Itu dulu anak-anak ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi modal. Anak-anak bisa membaca lebih lengkap di buku paket ya tentang munakahat. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya Bu Fat akan mengadakan ulangan ya tentang pernikahan ini. Itu saja anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.